sudah masih tersambung dengan Iman Darto yang kehilangan kakak tercinta karena COVID. Dan itu baru kira-kira 4 hari yang lalu kalau saya tidak salah, Mas Darto? Betul sekali, tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli, tadi Anda sempat menyebut mencari rumah sakit sampai 4. Itu muter-muter berapa lama? Sendiri tuh Anda yang membawa kakak? Kebetulan itu anaknya, karena dia lagi tinggal di rumah anaknya. Terus tiba-tiba kondisinya menurun. Memang 2 minggu sebelumnya dia ada stroke, gulanya tinggi. Memang ada diabetes, ada komorbid. Nah, cuma karena gejala ISPA-nya seperti demam, batuk itu tidak muncul. Walaupun dimonitor dokter tiap hari, tapi asumsinya masih ke stroke-nya itu. Nggak ada yang suspek ini adalah COVID sama sekali. Gitu. Terus begitu tiba-tiba nafas tersengal-sengal, mau dia diinfus nggak bisa, darahnya mengental, langsung dilariin ke rumah sakit. Cuma 4 rumah sakit itu dari pagi anaknya langsung telepon, "Om, gimana Om? Bapak yaudah bawa ke rumah sakit." 4 rumah sakit ternyata menolak. Jam 12 saya dihubungi lagi, "Om, aku udah ke 4 rumah sakit, nggak ada yang bisa, semuanya penuh, IGD penuh, nggak ada yang bisa menerima." Terus puter otak, akhirnya coba hubungi semua teman dokter yang saya punya, termasuk salah satunya ada sepupu. Saya telepon, "Bro, tolong, Mas Jati," namanya Mas Jati, lagi perlu rumah sakit. Itu kondisi lagi di Cikarang, sementara rumah sakit saudara saya itu ada di Kedoya. "Ya udah lo bawa ke sini deh, gue masukin IGD, gimana caranya?" Langsung dari Cikarang ke Kedoya sejam. Itu pun sampai sana karena begitu penuhnya kapasitas, dari sampai ke mendapatkan oksigen aja itu sekitar 45 menit. Di bednya pun bukan di dalam IGD, bisa dibilang agak di lorongnya lah. Jadi saking penuhnya itu IGD. Saya ingin bertanya kemudian berapa lama akhirnya dirawat di rumah sakit sampai kakak berpulang? Nggak sempet. Jadi begitu sampai UGD, di swab ternyata positif. Terus ya udah mau di ronsen toraksnya, dibawa ke radiologi, masuk mungkin di dalam sekitar 2 menit langsung dilariin lagi keluar. Kondisinya sudah mungkin sudah tidak bernyawa gitu. Ini saya mendapatkan cerita ini detailnya dari keponakan saya, dari anaknya. Awalnya sebagai manusia merasa kesal, tolong bantuin ayah saya, itu cerita dari anaknya. Tapi nyatanya memang di situ pun banyak yang sedang berjuang dengan hidupnya dan nggak ada yang nakes bisa lakukan lagi. Dan ya sudah, di ruang IGD itu kakak saya pada akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Jadi Anda melihat langsung ya, Mas Darto, hari-hari ini betapa memang sudah sebegitu parah situasi yang ada di rumah sakit kita ya? Itu IGD-nya mencekam, benar-benar mencekam gitu. Dan saya dapat informasi setelah kakak saya nggak ada, habis itu ada sekitar 3 orang lagi yang juga meninggal. Mengalami salah satu orang tersayang meninggal karena COVID itu menurut saya sungguh tidak wajar, karena saya sendiri mengalami kakak saya ada di depan saya, tapi saya nggak bisa meluk, nggak bisa nyium, nggak bisa saya elus kepalanya pun nggak bisa, nggak boleh sama dokter karena resiko infeksius. Dan ini buat saya perasaan yang sangat tidak wajar gitu. Bahkan ketika ibu saya meninggal pun saya masih bisa mandiin. Ini kakak saya, kenapa saya, ini apa sih nih? Ini perasaan apa ini gitu. Dan yang mengalami nggak cuma saya, mungkin ribuan orang tuh mengalami. Banyak yang bercerita mengenai itu di DM. Saya juga ngalamin, Mas Darto. Ibu saya pergi, tahu-tahu pulang udah peti putih diplastikin.